semuanya baik dan sehat. Jumpa lagi dengan saya Debbie di sini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa dari IPB University. Perkenalkan Ibu Profesor Dr. Francisca Rukat Zakaria, MSc dari IPB University. Salam sehat sobat. Saat ini Profesor sedang mengajar di IPB University di bidang ilmu pangan. Untuk itu, kami ingin menanyakan seputar pangan yang dalam hubungannya dengan kesehatan tentunya. Yang pertama, kami ingin menanyakan tentang pangan nabati sebagai sumber protein yang baik untuk kesehatan di Indonesia. Ini apa aja sih, Oh, Profesor? banyak sekali. Umumnya pangan nabati artinya makanan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, semua tumbuh-tumbuhan mengandung protein, akan tetapi tumbuhan yang banyak proteinnya, artinya kadar proteinnya paling tinggi adalah kacang-kacangan. Biji-bijian, sayuran, buah-buahan juga ada proteinnya tapi sedikit sekali. Sehingga yang layak atau yang lebih cocok dan lebih ekonomis disebut sebagai sumber protein adalah kacang-kacangan. Contohnya seperti yang kita lihat di sini, ada kacang hijau. Kalau kita lihat kacang hijau, jumlah segitu kira-kira 1 ons kalau dijadikan kolak kacang hijau dan kita makan semuanya, itu berarti kita sudah mengkonsumsi 30 gram protein nabati yang sangat bagus beserta teman-teman yang lain yang ada di dalam kacang hijau ya. Demikian pula kalau kita mengkonsumsi kacang merah dalam bentuk sup kacang merah, mungkin kalau orang Manado ada yang sup Brenebon gitu loh, karena enak ya. Nah, itu juga sejumlah seperti itu, kira-kira 1 ons kita jadikan jadi sup, kita makan, kita sudah mendapat lebih sedikit dari kacang hijau, tapi masih cukup tinggi, itu 25 gram per 100 gram kacang merah. Jadi kita sudah dapat sumber protein yang banyak sekali ya, bervariasi. Nah, kalau kita lihat di situ juga ada kacang mede, itu juga ada proteinnya karena dia juga termasuk kacang-kacangan atau bahasa Inggrisnya disebutnya nuts ya. Nah, itu memang kacang yang sangat enak, rasanya juga mahal. Jadi kalau mau dijadikan sumber protein sih oke-oke aja. Oh iya. Jadi lebih baik kalau mau ekonomis kita gunakan kacang hijau, kacang seperti yang ada di situ, kacang merah gitu ya. Iya, protein yang tinggi dari lokal asli Indonesia Asli ya. Indonesia. Kalau seperti ini saya lihat ini adalah kacang Arab kalau tidak salah ya. Chickpeas ya. Chickpeas ya, bagus juga, tapi ya sayangnya dia tidak tumbuh di negara kita. Jadi artinya dia ditanam oleh petani luar negeri, dan kalau kita mau mengkonsumsinya kita harus membeli dari petani luar negeri. Tidak apa-apa juga untuk cicip-cicip, tetapi dari segi kualitas kacang hijau, kacang merah itu tidak kalah kualitasnya dengan kualitas protein yang ada di dalam chickpeas. Dengan harga yang juga ya tentu saja karena tanam sendiri, tidak ada ongkos kirim, bebas ongkir. Iya. Lalu di sini juga ada biji-bijian juga tinggi protein. Iya, biji-bijian juga ada tinggi protein ya. Iya. Seperti misalnya gandum ya, nah, tapi gandum itu kan tidak tumbuh di negara kita ya. Jadi ya untuk sementara kita lupakan dulu ya. Biji-bijian seperti jagung. Kalau ini biji labu. Iya. Biji labu ini sebetulnya yang kita kenal juga dengan nama kuaci ya. Enak sekali biji bunga matahari ya, enak sekali. Proteinnya juga tinggi dan ini agak spesial sedikit karena seperti halnya kacang jambu mede, mereka selain mengandung protein yang tinggi, tidak mengandung karbohidrat, tidak ada fattinya, dan lemaknya tinggi. Dan lemaknya itu istimewa ya, lemak yang harus, lemak baik, tidak jenuh, yang harus kita makan ya. Jadi ada 2 jenis kacang-kacangan, semua kacang-kacangan proteinnya tinggi pasti, tapi ada yang ada karbonnya sedikit seperti kacang hijau. Kalau yang seperti kacang jambu mede dan kacang biji matahari ini lemaknya juga cukup tinggi. Tapi lemak yang baik yang harus kita makan. Oke, Ya. baik-baik. Nah, ini kan Ayoma, ada dapur Ayoma nih, Iya. Profesor. Kami juga sedang memproduksi juga Iya. untuk snack cemilan sehat. Nah, seperti ini energi noga. Ini komposisinya ini biji labu, Ya. bunga matahari, Ya. wijen, kacang tanah. Ya, kita pakai wijen kacang tanah. Kacang tanah. Dengan kontak
besar. Dengan Menurut Profesor bagaimana? sangat bagus karena intinya adalah kacang-kacang dan semua jenis kacang yang digunakan di sini adalah kacang-kacang seperti saya sebutkan tadi. Ada kacang tanah proteinnya tinggi, lemaknya juga tinggi, dan lemaknya adalah lemak tidak jenuh yang harus kita makan ya. Kemudian ada wijen itu selain proteinnya tinggi, lemaknya juga bagus, dia juga rasanya enak kan. Iya. Hanya memang mungkin harganya agak sedikit lebih mahal dari yang lain. Jadi buat sedikit aja penyedap oke ya. Gitu. Jadi energi bar seperti ini memang top ya karena kacang-kacangan aja ya. Iya, dan mungkin perlu diingat juga ya, ini sebetulnya sangat baik juga untuk menderita diabetes ya. Karena karbonnya sedikit sekali. Dan kalau saya lihat itu tidak pakai gula ya. Jadi sugar free ya. Bagus. Terima kasih Profesor. Jadi kami akan melanjutkan terus ya, mungkin bisa dicoba ganti dengan kacang-kacang yang lain. Betul. Yang variasi yang lain. Ya, berpotensi besar untuk tumbuh di negara tropikal kita. Oke, baik. Lalu yang kedua, kami ingin menanyakan bagaimana cara mengolahnya dan menyimpannya pangan nabati ini, Profesor, supaya lebih tahan lama, tapi kandungan gizinya tetap terjaga. Salah satu cara, ada banyak cara, tapi yang paling sederhana dan mudah dikerjakan adalah pengeringan. Ya, jadi ketika umpamanya ini kacang merah, ketika diambil dari polongannya dia masih basah ya, itu daya tahannya singkat sekali karena kadar airnya tinggi. Makin banyak tinggi kadar airnya, makin mudah dia dimakan oleh mikroba pembusuk ya. Jadi trik kita hanya mengeringkan saja, tapi suhunya jangan tinggi-tinggi, nanti dia jadi gosong, jadi kacang goreng ya. Jadi suhunya kira-kira sekitar 50-60 derajat saja sudah cukup, sehingga kita bisa memperoleh kacang yang kadar airnya rendah, tetapi praktis tidak berubah. Umpamanya ini kacang hijau kelihatannya hampir sama dengan waktu dia masih basah, tapi kadar airnya sudah sangat sedikit, mungkin sekitar 10%. Mikroba tidak bisa hidup dari situ lagi karena sudah tidak ada air untuk mikroba itu. Dan tapi gizinya tetap terjaga. Gizinya tetap terjaga, yang hilang hanya air saja. Menarik sekali. Jadi kita Sobat Ayoma sudah harus makin tahu bagaimana cara kita mengolah dan memasukkan variasi-variasi kacang-kacangan dan biji-bijian ini di menu harian kita ya, Profesor ya. Umpamanya tadi yang kita sudah kenal adalah bubur kacang hijau. Tapi jangan salah, kacang hijau juga enak sekali dibuat menjadi sup. Sebaliknya, di daerah-daerah tertentu kacang merah digunakan sebagai sup dan juga sebagai makanan manis, yaitu es kacang merah. Jadi kacang hijau kita kenal sebagai kolak kacang hijau, bubur kacang hijau dengan gula hingga rasanya manis. Tapi kita juga bisa membuatnya menjadi sup. Sup kacang hijau juga enak sekali, resepnya sama seperti membuat sup kacang merah. Enak sekali, silakan mencoba. Nah, terus ini kan memang kita mengenal banyak kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai ya, tempe yang bisa kita konsumsi. Bagaimana dengan kacang panjang, buncis? Oh, itu bagus sekali. Saya senang sekali kamu menyebutnya karena kacang panjang itu sebetulnya di dalamnya kan juga ada biji. Kalau dia dipanen dalam usia muda, dia adalah sayur. Ya, jadi kulitnya masih bisa dipotong-potong, dimakan sebagai sayur. Bijinya juga masih empuk sekali. Tapi jika kacang panjang ini dibiarkan tua di pohon sehingga dia menjadi kacang yang kering, bijinya juga akan menjadi kering dan keras seperti halnya kacang hijau dan kacang merah. Dan dia bisa digunakan untuk membuat es kacang panjang, sup kacang panjang, atau toge, atau tempe, atau tahu, atau susu. Siap diolah jadi masakan. Siap diolah jadi makanan berbagai jenis dengan rasa yang sedikit berbeda antara susu kedelai, susu almond, susu kacang tanah, susu kacang panjang, buncis juga demikian ya. Jadi kita mungkin dulu kacang kecipir juga sangat populer ya. Kecipir itu sayur, tapi sama dengan kacang panjang. Ketika dia dibiarkan tua di pohon sehingga menjadi kering, maka bijinya akan menjadi kering. Kita bisa mengkonsumsi dia seperti kita mengkonsumsi kacang hijau dan kacang merah. Juga sebagai kacang kedelai.
Jadi variasi kacang-kacangan di negara kita sangat banyak. Kita harus melestarikan dengan cara menanam kembali dan mengkonsumsi, menambah variasi rasa, variasi sumber protein, tekstur, dan sebagainya. Ayo Ma, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo Ma, bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Wah, menarik sekali. Begitu banyak ilmu dari Profesor ini ya untuk Sobat Ayoma, dan siap dilaksanakan di rumah ya untuk keluarga tercinta. Lalu yang ketiga nih Profesor. Ya, baiklah. Saya nih sebagai wanita masuk premenopause ya. Oh, Pak masih muda sekali, masih remaja. Remaja. udah 40 lebih mau. Oh, waduh, tapi masih segar sekali. Iya, Ya. Ini saya sering mengalami ya dari mood, terus cepat lelah, Iya. terus merasa ya hormon pasti kan juga terpengaruh. Iya. Nah, ini bagaimana pengaruhnya si pangan nabati ini sebagai sumber protein untuk kesehatan wanita-wanita yang premenopause? Iya, sangat baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena kacang-kacangan sebagai sumber protein, kacang-kacangan juga banyak mengandung serat dan senyawa bioaktif yang misalnya flavonoid ya. Sebetulnya senyawa bioaktif, serat, flavonoid ada di semua tanaman nabati. Semua pangan nabati pasti mengandung. Tapi ada penelitian yang sudah diteliti pada kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Itu ada sejenis flavonoid yang sifatnya seperti estrogen dan dia disebut estrogen light. Jadi bisa menggantikan peran estrogen yang sudah menurun pada tubuh wanita yang sudah menopause. Itu sudah net hasil penelitian. Nah, kalau kita mau menambah nuansa jenis-jenis pangan lainnya bisa saja, tapi ya untuk bisa menyebut ya misalnya buncis merupakan mengandung flavonoid yang bersifat estrogen light, kita harus melakukan penelitian. Harus diteliti apakah benar ya ada, terus nanti diuji coba ya betul. Kalau kedelai sudah dan kacang hijau sudah net ya, sudah diteliti yes, dia memberikan efek seperti estrogen. Jadi sebagai sumber protein nabati itu begitu banyak ya Profesor ya. Iya. Jadi sampai semua dari tanaman ya. Semua dari tanaman, Sampai buah dan sayur. betul. Jadi tanaman itu memerlukan protein sama seperti kita juga memerlukan protein ya. Protein di dalam tubuh tanaman itu ada di umbi, di batang, di akar, di daun, di bunga, buah, kolong, sampai bunga. Iya. Ini ya saya jangan lupakan bunga ya. Bunga Ya, kita kita pakai untuk masak ya. bunga-bungaan juga adalah pangan nabati, jenis bunga-bungaan. Iya. Jadi pangan nabati yang ini yang kita bicarakan sumber protein adalah pangan nabati kacang-kacangan. Iya. Ada pangan nabati sayur-sayuran, ada pangan nabati umbi-umbian, ada juga rempah-rempah, ada juga bunga-bungaan. Nah, saya tertarik Sangat yang bunga kaya, nih ya. Kayak bunga sedap malam kan suka dipakai untuk sop kimlo. Oh iya, enak sekali kan? Sangat. Sangat bagus. Coba kalau gigit tuh bunga sedap malam kan kerasa tuh nyangkut-nyangkut Iya, di gigi, itu serat. Itu seratnya. Seratnya, ya. Terus bunga kecombrang. Ya itu wah Masak. wanginya. Dari wanginya itu karena komponen bioaktifnya yang sangat kuat dan itu sudah diteliti bisa memperbaiki sistem imun. Ya itu kami sudah teliti di lab kami. Sampai bunga Ya, telang. sampai kita bunga minum telang, teh ya. Jadi ada bunga melati ya. Ya, jadi tanaman itu sangat kaya, beribu-ribu jenisnya. Jadi kita seharusnya tidak bosan ya. Iya. Kita bisa memanfaatkan mulai dari kacang-kacangannya, daun-daunannya, akar-akarannya, umbi-umbiannya, batang-batangannya, bunga-bungaannya, semuanya kita bisa manfaatkan. Ya. Menarik sekali, terima kasih banyak ini Profesor untuk semua ilmunya sampai resepnya juga untuk kita masukkan di menu isi piring kita sehari-hari.
bisa kita variasikan. Betul. Nah, Sobat Ayoma, sangat menarik bukan ilmu dari profesor yang telah dibagikan kepada kita pada saat ini. Mari kita praktekkan di rumah, dan Sobat Ayoma silakan membagikan pengalaman di dalam kita mengolah pangan nabati dan memvariasikannya, dan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Ayoma, tetap semangat dan terus berkarya. Sampai jumpa.